Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para siswa sekalian pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan topik pengukuran. Selamat mengikuti. Alat ukur besaran panjang. Yang pertama, mistar. Mistar mempunyai tingkat ketelitian sampai 1 mm. Mari menggunakan mistar. Untuk mengukur panjang suatu benda, letakkan ujung salah satu benda pada 0 cm pada mistar, dan hitunglah nilai pengukuran tersebut dengan cara melihat tepat tegak lurus pada benda yang diukur pada mistar. Diperoleh hasil pengukurannya. Kedua, jangka sorong. Jangka sorong mempunyai ketelitian sampai 0,1 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Mari mengenal bagian-bagian jangka sorong. Pertama, skala utama. Kedua, rahang tetap. Ketiga, skala nonius. Keempat, rahang geser atau rahang sorong. Rahang bagian bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter luar. Rahang bagian atas digunakan untuk mengukur diameter dalam, dan alat pengukur kedalaman, contohnya untuk mengukur kedalaman suatu tabung reaksi. Cara menggunakan jangka sorong. Pertama, tentukan skala utama. Dengan cara melihat skala 0 nonius. Pada gambar, skala 0 nonius terletak antara skala 2,4 cm dan 2,5 cm pada skala utama. Jadi, skala utamanya bernilai 2,4 cm. Kedua, tentukan skala nonius dengan cara lihat skala nonius yang berhimpit dengan skala tetap atau skala utama. Pada gambar terlihat pada angka 7. Kemudian kalikan dengan 0,01 cm. Didapat 0,07 cm. Jadi, hasil pengukuran dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai skala utama dan nonius, yaitu 2,4 ditambah 0,07 diperoleh 2,47 cm. Ketiga, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Mikrometer sekrup terdiri atas dua skala. Yang pertama, skala utama. Skala utama bagian atas memiliki skala terkecil 1 mm. Sedangkan skala bagian bawah memiliki skala terkecil setengah milimeter. Yang kedua, skala nonius terdiri dari 50 garis skala. Berdasarkan garis skala pada skala nonius, dapat diperoleh tingkat ketelitian dengan cara 1/50 dikali 0,5 mm atau diperoleh 0,01 mm. Mari mengukur dengan mikrometer sekrup. Letakkan benda, plat logam, pada penjepit benda, kemudian putar bagian pemutar sampai benda tepat berada pada jepitan penjepit benda. Cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup adalah lihat pada skala utama, terbaca skala 11,5 mm. Lihat skala nonius, garis tengah skala utama menunjukkan pada angka 28 skala nonius. Kemudian, kalikan dengan 0,01 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 11,50 ditambah 0,28 sama dengan 11,78. Alat ukur massa.
alat ukur massa adalah neraca. Jenis-jenis neraca, neraca samalengan, neraca Ohaus, dan lain-lain. Bagaimana menggunakan neraca Ohaus? Misalkan kita menimbang sebuah barang, kemudian pada lengan neraca Ohaus menunjukkan posisi-posisi tertentu. Ada 3 lengan pada neraca Ohaus. Lengan pertama yaitu lengan depan dengan skala 0 sampai 10 gram. Yang kedua, lengan tengah dengan skala 0 sampai 100 gram. Yang ketiga, lengan belakang dengan skala 0 sampai 1000 gram. Dari gambar dapat diketahui bahwa posisi anting depan pada lengan depan adalah 5,5 gram. Posisi anting tengah pada lengan tengah adalah 20 gram. Dan posisi anting belakang adalah 200 gram. Jadi, massa dapat diketahui dengan menjumlahkan posisi masing-masing anting pada lengan neraca Ohaus. Didapatlah massanya 225,5 gram. Alat pengukur besaran waktu. Salah satunya adalah stopwatch. Perhatikan gambar stopwatch berikut. Tombol yang berada di tengah merupakan tombol mulai atau start. Tombol yang berada di sebelah kanan merupakan tombol stop. Tombol yang berada di sebelah kiri merupakan tombol reset. Skala bagian kecil di tengah menunjukkan menit dan skala bagian luar menunjukkan detik. Stopwatch memiliki skala terkecil sampai 0,1 sekon. Alat ukur massa. Alat ukur massa adalah neraca. Jenis-jenis neraca, neraca samalengan, neraca Ohaus, dan lain-lain. Bagaimana menggunakan neraca Ohaus? Misalkan kita menimbang sebuah barang, kemudian pada lengan neraca Ohaus menunjukkan posisi-posisi tertentu. Ada 3 lengan pada neraca Ohaus. Lengan pertama yaitu lengan depan dengan skala 0 sampai 10 gram. Yang kedua, lengan tengah dengan skala 0 sampai 100 gram. Yang ketiga, lengan belakang dengan skala 0 sampai 1000 gram. Dari gambar dapat diketahui bahwa posisi anting depan pada lengan depan adalah 5,5 gram. Posisi anting tengah pada lengan tengah adalah 20 gram. Dan posisi anting belakang adalah 200 gram. Jadi, massa dapat diketahui dengan menjumlahkan posisi masing-masing anting pada lengan neraca Ohaus. Didapatlah massanya 225,5 gram. Mari mengenal alat pengukur suhu. Suhu dapat diukur dengan termometer. Macam-macam termometer. Pertama, termometer laboratoris. Termometer zat cair ini menggunakan zat cair berupa raksa atau alkohol. Yang kedua, termometer klinis digital. Yang ketiga, termometer hambatan listrik. Yang keempat, termokopel. Termokopel terdiri dari 2 jenis logam yang membentuk rangkaian tertutup. Logam pada termokopel akan bereaksi terhadap perubahan suhu. Nantinya hasil outputnya akan ditampilkan dalam bentuk digital.
Demikianlah materi kita pada kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.